Ya, pemirsa, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membuka opsi penerapan domestic market obligation untuk minyak sawit guna penyediaan bahan baku biodiesel dalam program B50 dan Kementerian SDM pun mengakui kebutuhan bahan baku akan melonjak tajam saat program B50 dijalankan secara serentak. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyatakan pemerintah tengah membuka opsi penerapan domestic market obligation untuk minyak sawit khusus untuk bahan baku biodiesel. Bahlil mengatakan opsi DMO tersebut sejalan dengan akan dilakukannya pemangkasan ekspor crude palm oil sebesar 5,3 juta ton guna mendukung keberlangsungan program B50. Menurut Bahlil, jika opsi pemangkasan ekspor CPO yang dipilih, maka pemerintah akan menyiapkan kebijakan pengaturan pasokan minyak sawit yang diperuntukkan untuk industri dalam negeri dan yang akan diekspor. Bahlil mengatakan penerapan mandatori B50 pada semester 2 2026 akan menambah kebutuhan CPO untuk sektor energi. Secara terpisah, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Enia Listiani Dewi mengatakan pelaksanaan program mandatori B50 masih bergantung pada hasil kajian teknis dan ketersediaan bahan baku CPO di dalam negeri. Enia menyampaikan produktivitas perkebunan sawit saat ini tidak mengalami peningkatan signifikan. Sementara di sisi lain, kebutuhan bahan baku akan melonjak tajam saat program B50 dijalankan secara serentak. Untuk itu, opsi penyesuaian volume penyerapan biodiesel di sektor Public Service Obligation dan non-PSO tengah dikaji. Berbagai sumber, IDEX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, pasukan CPO jadi tantangan program B50 sulit diakselerasi. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gulat M. Manurun, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasinul, kemudian juga ada Bapak Fadil Hasan, Ekonom Senior Indef. Langsung saja kita sapa ini. Halo Pak Fadil, apa kabar Pak? Halo Mas Pras, Halo Pak Gulat, apa kabar? Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan. Sebelum membahas lebih jauh ini Pak Gulat dan juga Pak Fadil, mungkin review dari Pak Fadil terkait dengan pelaksanaan kebijakan ataupun program biodiesel sendiri. B30, kemudian nanti B40 dan B50. Bagaimana Anda melihatnya Pak Fadil? Ya, kalau kita lihat program mandatory biofuel program ini selama ini dinilai cukup sukses ya. Sampai ketika kita melaksanakan program B40 itu. Oke. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjalankan mandatory biofuel program ini paling tinggi ya blendingnya itu B40 itu, dan saya kira manfaatnya juga sudah kita rasakan ya dalam konteks misalnya pengurangan gas rumah kaca kita, kemudian juga dari sisi menstabilkan harga CPO itu sendiri ya dan juga saya kira dalam konteks hilirisasi dan juga penyerapan tenaga kerja. Nah, tetapi saya kira memang untuk sampai kepada program B50 ini itu kan sekarang ini masih dikaji ya. Dari sisi kesiapan teknisnya dan juga kemudian dampaknya terhadap keberlanjutan daripada industri itu sendiri dan juga kapasitas daripada BPDP dalam pemerintah dalam hal ini dalam menyediakan insentif yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Jadi saya kira kita masih melihat kesiapan-kesiapan baik dari sisi pendanaan maupun dari sisi teknis apakah program B50 ini akan dijalankan pada tahun 2025 itu begitu. Baik Pak Fadil, nah dari kacamata pelaku usaha atau petaninya sendiri Pak Gulat, bagaimana Anda melihat begitu review dari pelaku usaha hulu sawit dengan program-program biofuel ataupun ya tadi ada B30, B40 dan bahkan nanti ada B50 begitu Pak? Baik, terima kasih Mas Pras, Pak Fadil. Ini cocok sekali nih, Pak Fadil kan sudah masuk Dewan Energi Nasional ya. Jadi Belum. Oh, belum ya. Baik, jadi ini memang ada yang aneh memang dinamika menuju B50. Ketika saya masih ingat betul zaman Pak SBY, ketika itu B5, B10 dan selanjutnya lanjut ke Pak Jokowi, itu setiap akan ada kenaikan serapan daripada CPO untuk domestik bauran dari solar,
itu akan terjadi kenaikan harga TBS petani sawit gitu loh. Tetapi kali ini beda. Harga CPO turun secara perlahan tapi pasti terdampak kepada harga TBS kami. Jadi per hari ini tadi saya cek itu harga TBS itu sudah berkurang rata-rata itu 800 sampai 1.000 rupiah per kilogram dari sebelumnya 3.700 sekarang udah rata-rata 28 ke 29. Nah, ini fenomena yang cukup menarik ya. Ada apa gitu. Nah, kami sangat happy dan senang tentunya dengan program Bapak Presiden Prabowo, sangat konsisten dari pengembangan biodiesel. Tetapi konsep yang biodiesel ini juga harus melihat tentang kondisi existing di sektor hulu gitu loh. Berkali-kali juga para pakar, peneliti mengatakan bahwa hilirisasi kita sudah canggih, tidak ada yang mengimbangi teknologi hilirisasi Indonesia. Bahkan kita sudah ke aftur dan lain-lain. Tetapi kita lupa bahwa itu semuanya berasal dari bahan bakunya gitu loh. Jadi Oke. teori yang sangat menarik ini kita tetap berpikir eh, hilirisasi, tapi hulunya jangan sampai tertinggal gitu loh. Kalau tidak, yang terjadi itu win loss atau loss win. Yang teori win-win itu yang paling penting, menang dan menang gitu. Hulu menang, hilir menang gitu. Itu mungkin dari saya, Pak. Baik, tapi kalau kita lihat dengan beberapa kondisi yang Anda sampaikan begitu ya Pak Gulat, ini berarti bottleneck-nya di mana? Kalau memang ada menangkap ada fenomena begitu pada saat demand-nya tinggi, Iya, tapi TBS kok justru turun begitu ya Pak Gulat? iya. Ini, Hmm. jadi fenomena ini sudah kami analisa dengan beberapa dewan pakar kami Ya, bahwa itu terjadi di pasar apa bursa gitu loh. Kita ini kan ada 3 bursa rujukan. oke. Bursa CPO dan tender gitu kan. Nah, jadi ini akan terjadi tarik menarik. Saya katakan bahwa jika penyelenggara bursa atau penyelenggara tender itu punya kepentingan atau pengguna CPO, maka yang terjadi adalah bagaimana menekan harga CPO di tender mereka atau di bursa mereka sehingga akan terjadi harga CPO turun. Harga CPO yang turun yang paling babak belur adalah PKS komersil atau PKS tanpa kebun karena dia pasti menjual CPO-nya karena dia Oke. tidak punya pabrik turunan. Ketika itu terjadi dibeli murah CPO PKS tanpa kebun, maka dia juga membeli TBS petani bahan bakunya juga murah. Makanya kami katakan bursa CPO itu harus satu rujukan. Tidak ada ya di negara lain produsen minyak sawit khususnya ya nggak ada dua, tetap satu. Jadi tidak ada namanya kepentingan dalam bursa ataupun tender CPO tersebut. Sekali lagi kalau kita ini membiarkan terus berlalu tanpa ada kebijakan mandatori bahwa satu bursa Indonesia adalah rujukan harga CPO Indonesia, itu akan tetap seperti ini. Bapak Presiden tentu menginginkan manfaatnya kepada kami petani sawit daripada B50 ini gitu. Baik, baik. Nah, lantas Pak Fadil, bagaimana dengan tadi wacana dari Kementerian SDM begitu akan ada program DMO nih untuk CPO? Anda melihatnya seperti apa Pak Fadil? Ya, saya kira salah satu bukan hambatan lah, salah satu faktor yang harus dipertimbangkan ya dalam menjalankan B50 ini kan sebenarnya tadi disampaikan juga oleh Pak Gulat itu masalah hulunya ya kan. Nah, kalau misalnya B50 ini dijalankan di tahun 2025 misalnya, itu kan pertama harus ada tambahan investasi atau dan produksi daripada FAME-nya itu sendiri ya kan. Jadi harus ada tambahan investasi di industri biofuel-nya itu sendiri yang saya kira sekarang ini eh, sudah tidak belum mencukupi lah kalau dengan existing produksi yang sekarang ini. Kemudian yang kedua itu juga harus ada tambahan produksi CPO-nya itu sendiri ya kan. Nah kan walaupun tahun ini diperkirakan produksi CPO itu akan meningkat ya, tetapi itu juga saya kira belum juga untuk bisa mencukupi kalau misalnya ada kebutuhan untuk sekitar mungkin 2 juta ton untuk B50 ini tambahannya ya. Nah, kemudian yang ketiga juga kan kalau misalnya kita program B50 di tengah produksi yang relatif walaupun meningkat tapi belum cukup itu akan ada penurunan ekspor ya kan. Kalau penurunan ekspor itu maka kemudian tambahan penerimaan BPDP dari ekspor itu sendiri kan akan
eh, ini apa namanya, berkurang ya Ya, kan. Nah, sehingga nanti akan menambah beban untuk insentif yang diberikan kepada biofuel itu sendiri. Nah, kemudian kan salah satu opsinya itu adalah harus ada peningkatan tarif misalnya kan, tarifnya baik. ditingkatkan. Nah, Hmm, tapi kalau misalnya tarif ditingkatkan juga harus ada limitnya gitu kan. Kita kan bisa kemudian membebankan semuanya itu kepada tambahan tarif itu sendiri, peningkatan tarif itu. Jadi saya kira kalau menurut saya ini harus benar-benar dikaji ya, apalagi kalau misalnya dengan DMO nanti itu saya kira akan terjadi distorsi ya, distorsi dalam pengertian berarti nanti ada dua harga kan, dua harga misalnya untuk DMO, kemudian ada harga untuk ekspor. Nah ini betul. misalnya kalau misalnya ada DMO itu yang membatasi ekspor dan juga apa nah harganya itu yang berbeda, itu distorsi pasar itu biasanya nanti tidak sehat untuk industri itu. Nah, kita kan Baik. berpengalaman sebelumnya. Jadi saya kira Ya, ya. pengalaman sebelumnya dengan apa namanya penempatan DMO ini ya, kemudian membuat investasi iklim investasi di sektor itu sendiri tidak menarik lagi gitu. Jadi saya kira eh, apa namanya ini untuk penerapan DMO ini atau untuk penerapan B50 ini ya dengan melalui mekanisme DMO itu betul-betul harus dipikirkan masak-masak ya, dan saya Oke. kira kita bisa melakukan DMO atau kita bisa melakukan B50 itu tanpa melalui DMO asalkan kemudian ada peningkatan produksi di apa namanya Di hulunya di begitu ya? CPO-nya, di hulunya Iya. dan juga di biofuel-nya. Baik. Nah, ini bisa dilakukan saya kira tidak untuk tahun 2026 ini ya, Mm-mm. tetapi mungkin untuk tahun-tahun yang akan datang gitu. Baik, Pak Fadil, itu dia beberapa poin yang perlu disampaikan. DMO ini yang masih menjadi tantangan tersendiri dan perlu kajian mendalam. Kita akan bahas lebih jauh di segmen berikutnya ya, Pak Fadil dan juga Pak Gulat. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review dan berikut ini kembali kami sampaikan data terkait dengan kebutuhan bahan bakar nabati di Indonesia seperti apa. Dan kita akan cermati bersama dari tahun 2021 rentangnya sampai dengan tahun 2025 proyeksi. Kita lihat untuk kebutuhan bahan bakar nabati untuk campuran biodiesel, kita akan cermati bersama. Ya, trennya naik terus pemirsa dari tahun 2021 sampai dengan 2025 ini saja dari 9,29 juta kiloliter menjadi 15,6 juta kiloliter. Sementara proyeksi tahun depan sudah dipatok sekitar 20,1 juta kiloliter begitu ya untuk kebutuhan bahan bakar nabati. Dan selanjutnya untuk konsumsi BBM jenis solar. Nah, ini dia. Kita akan cermati bersama juga bagaimana trennya. Ya, dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 kita lihat sampai dengan proyeksi 2026 ini juga tidak jauh berbeda, trennya naik terus untuk konsumsi BBM solar di tahun 2025 ini mencapai 39,5 juta kiloliter proyeksinya, sementara tahun depan 40,2 juta kiloliter. Dan berikutnya kita akan lihat bagaimana dengan opsi, tadi ada beberapa poin begitu ya, 3 opsi pemenuhan kebutuhan CPO untuk program B50. Yang pertama ada pembatasan ekspor dan penerapan DMO, kemudian memaksimalkan produksi CPO dengan mengintensifikasi perkebunan sawit, kemudian juga ada mempercepat pembukaan lahan perkebunan sawit. Ini dia 3 opsi yang akan kita bahas nanti bersama dengan narasumber kita, ada Pak Fadil Hasan juga dan Pak Gulat Manurung. Ya, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, Pak Gulat, tadi juga sempat disinggung oleh Pak Fadil ada potensi ataupun opsi misalnya tidak ada DMO tapi meningkatkan produktivitas nih di sektor hulunya. Nah, Anda siap nggak teman-teman dari petani kelapa sawit begitu untuk bisa meningkatkan produktivitas sawitnya sendiri begitu? Wah, jadi itu yang selalu kami sampaikan. Hmm, Biodiesel itu peluang, bukan tantangan, bukan ancaman, saya bilang. hmm, Beda kalau misalnya yang membeli tidak ada. Oh, ini pembelinya banyak, untuk produk kita sudah hampir 200 jenis turunan daripada CPO. Tapi kita terus apa ya mempermasalahkan sektor hulu. Coba sebagai pembanding sebelum masuk ke sana, Malaysia itu hanya luasnya itu cuma 6 juta hektar. Kita katakanlah 16,38 juta hektar. 3 kali lebih luas dari Malaysia. Tetapi produksinya antara Malaysia dengan Indonesia itu Malaysia itu dengan Indonesia cuma beda beda setengah.
Oke. produksinya ya. Artinya kita 46, mereka itu 21. Hmm. Tapi luasnya kita lebih luas 3 kali. Nah, ini kan sebagai indikator. Nah, setelah kita cari di mana masalahnya, satu hal yang saya sampaikan, bahwa produktivitas kebun sawit rakyat bermasalah. Rendemen kami itu rata-rata 18 sampai 21 yang sebelum replanting. Setelah replanting dia mencapai 25 sampai 28. Itu satu. Yang kedua, CPO kami petani swadaya, petani yang belum replanting itu hanya 1,7 ton CPO per hektar per tahun. Setelah replanting dia bisa mencapai 6. Artinya 383.000 hektar yang sudah direplanting oleh BPD PKS, sekarang BPDP, itu menjadi contoh keberhasilan dari replanting untuk mendongkrak CPO Indonesia. Tidak perlu kita expand, tidak perlu, kita intensifikasi aja. Tapi entah kenapa, persyaratan yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan maupun BPD PKS itu dibuatnya susah sekali kami menggapai. Sehingga petani sawit banyak tidak bisa menggapai persyaratan tersebut. Mau saja petani sawit replanting itu sudah membantu Bapak Presiden Prabowo untuk mencapai kemandirian energi. Permasalahan kita itu hanya di sektor hulu. Tidak ada cara lain, memang harus replanting. Jadi kalau kita melihat konsumsi yang terus naik setiap tahun, itu akan membuat kita ini menjadi apa namanya, berkurang pemasukan kepada devisa maupun BPDP maupun BK. Kenapa? Karena kita akan mengurangi ekspor. Nah, pertanyaannya seperti kata Pak Fadil tadi, kalau berkurang ekspor, itu BPDP mati, bubar gitu loh. Karena dia hidup dari dana ekspor. Nah, ini yang Oke. kita tidak pernah sadari, gitu. BPDP dan Kementan dalam hal ini Dirjen Perkebunan juga harus membuka diri. Sekarang ini kan Direktorat Jenderal Perkebunan ini kan asik dengan padi gogo. Masa Dirjen Bun ngurusin padi? Dia lupa di sana ada sawit yang sangat penting. Jadi kami tidak menyalahkan, tetapi berikanlah porsi yang tepat untuk memperhatikan sawit ini. Hmm. Demikian juga dengan BPDP dengan segala keterbatasan wewenangnya. Jadi dari permasalahan itu kami melihat berarti ada salah satu masalah yang harus kita selesaikan untuk mendirijen daripada sawit ini, yaitu jangan terlalu banyak kementerian yang ngurusin sawit. Kami telah mengusulkan, baik Ombudsman juga sudah, supaya segera didirikan Badan Otoritas Sawit Indonesia ataupun Badan Kelapa Sawit Nasional. Jadi badan inilah atau yang akan mengurus sawit ini. Tidak ada lagi cawe-cawe. Seperti sekarang kita kalau melihat tidak ada data yang bisa dipercaya ya, Oke. bahwa luas itu sekian gitu. Jadi antara badan dan target Bapak Presiden itu dua hal yang sama, tidak terpisahkan gitu. Baik. Satu lagi Pak, terkait ke DMO ya, ini yang selalu membuat kami juga bingung. Apapun beban di hilir, baik itu DMO, BK, PE, itu yang menanggung itu buah sawit, buah kami petani sawit. Hmm. Jadi kalau semakin dinaikkan DMO, yang menanggung itu kami Pak, bebannya tetap ke hulu. Nah contoh hari ini kami terbeban Rp382 per kilogram akibat pungutan ekspor. Coba Bapak bayangkan kalau dinaikkan lagi pungutan ekspor untuk menekan ekspor CPO atau turunan, itu tuh dinaikkan pungutan ekspor dan DMO untuk menjaga kebutuhan domestik. Nah, ini akan menjadi masalah-masalah berikut yang harus kita lihat. Sekali lagi, Baik, itu baik. bukan ancaman semua, peluang. Oke. Asal kita melihat sektor hulu perlu diperbaiki melalui huluisasi gitu loh. Baik. Nah, Pak Fadil, lantas kalau kita bicara mengenai rekomendasi, strategi apa yang perlu disiapkan begitu untuk bisa mengantisipasi kebutuhan untuk program biofuel, biodiesel kita juga terpenuhi, tapi di sisi hulu pun di sana juga sudah bisa mengatasi dari sisi produktivitas, replanting dan lain-lain begitu Pak Fadil. Iya, kalau menurut saya kalau misalnya di hulunya sudah ada peningkatan dari sisi produksi ya, dan juga ada tambahan investasi di di kapasitas produksi biofuelnya. Nah itu mungkin baru bisa dipertimbangkan peningkatan blending itu gitu Oke. kan. Nah, tapi juga saya kira yang lebih penting juga itu saya kira mungkin ya ke depan itu program mandatory biofuel program itu harus bisa lebih fleksibel gitu ya, dalam pengertian ketika harga CPO lagi tinggi misalnya, ya kan, kemudian harga solarnya itu lebih rendah gitu kan, sehingga perbedaannya tuh sangat lebar, itu mungkin kita lebih baik memikirkan untuk mengekspor ya kan, lebih banyak lagi CPO dibandingkan dengan
kita menggunakannya di dalam negeri gitu kan. Jadi apa namanya, kemudian mandatory blendingnya itu mungkin bisa turun. Nah, tapi kalau keadaan berbalik, ya kita harus meningkatkan blendingnya, kemudian menggunakannya di dalam negeri gitu. Jadi ada fleksibilitas gitu. Jadi kalau sekarang ini kan tidak fleksibel gitu, B50 setiap tahun B50 kan gitu. Nah, sekarang mungkin ke depan itu kita harus pikirkan fleksibilitas dalam blending ini sebagaimana juga diberlakukan di berbagai negara, karena dalam jangka menengah itu kelihatannya perbedaan harga antara FAME ya, antara biofuel dengan solar itu akan tetap lebar gitu, Oh, akan disparitas harganya ya? disparitasnya lagi tinggi gitu kan. Oke. Nah, jadi itu mungkin yang ya, tetapi bukan berarti kemudian dengan adanya fleksibilitas itu proses transformasi gitu ya, Baik. untuk kita menjadi lebih mandiri dari sisi energi itu terlupakan juga. Karena kan kita salah satu tujuan daripada program mandatory biofuel program itu adalah salah satu instrumen Ya. untuk kita bisa mandiri di dalam energi, sehingga kita bisa menghentikan misalnya import daripada solar itu sendiri gitu kan. Nah, sebenarnya itu merupakan tujuan jangka menengah panjangnya. Tetap Oke. itu, tapi dalam jangka pendek kita harus fleksibel seperti itu gitu. Baik, Pak Fadil, itu ada beberapa poin yang ternyata memang cukup harus dalam lah berarti kajiannya begitu kan. Memang tujuannya untuk menjaga ketahanan energi, tapi di satu sisi kita harus tetap memperhatikan industri sawitnya dari hulu ke hilir, terutama di bagian hulu. Kalau memang tadi yang disampaikan oleh Pak Gulat pentingnya bagaimana kebijakan-kebijakan replanting, kebijakan-kebijakan yang lebih meningkatkan produktivitas ini dan harganya ini yang supaya terjaga dari sisi stabilitas harganya di tingkat petani. Baik, Pak Gulat, Pak Fadil, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, sampai berjumpa kembali Pak. Terima kasih. Sama-sama, makasih. Silakan Pak Gulat. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.